Kembali bersama kami, pemirsa artis Gisela Anastasia diperiksa sebagai saksi atas kasus video syur mirip dirinya di Polda Metro Jaya. Gisela tak banyak komentar usai diperiksa selama 6 jam. Setelah diperiksa selama 6 jam, artis Gisela Anastasia atau Gisel keluar dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Gisel tak banyak berkomentar terkait kasus yang menyeretnya. Kita ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja. Oke. Berapa pertanyaan tadi Non? Berapa pertanyaan Non? Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan pemeriksaan Gisel sebagai saksi setelah menangkap 2 tersangka penyebar video syur mirip artis. Sementara itu, pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat mengatakan video syur mirip artis Gisel bukanlah hasil rekayasa digital. Sendiri, kemudian latarnya apa segala, semuanya sejauh ini secara digital tidak ada rekayasa. Ya, secara digital. Secara konten mungkin mau dibilang ada rekayasa atau tidak, ya nggak ketahuan. Karena namanya rekayasa konten itu misalnya nggak ada horden itu, tetapi dibikin ada. Nggak ada lampu itu dibikin ada. TV nggak di sana, dibikin ada dipasang di sana, disusun-susun. Itu rekayasa konten. Nah, tetapi karena ini objeknya adalah bukan mengenai suatu ruangan, tetapi suatu objek yang bergerak, ada satu figur, maka yang rekayasa konten ini pun dianggap ya tidak valid untuk dipertimbangkan karena langsung sudah ada objeknya, tinggal orang dilihat adalah apa itu objek yang bersangkutan atau bukan. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 tersangka penyebar video syur mirip Gisel. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan followers di akun media sosial mereka. Namun polisi masih memburu tersangka yang pertama kali menyebarkan video syur itu. Kini para tersangka dituntut Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara atau denda 6 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Berkas artis Catherine Wilson dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejari Depok, Jawa Barat. Catherine Wilson menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Setelah lebih dari 2 jam menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, artis Catherine Wilson akhirnya dibawa ke Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Depok. Namun sebelum dibawa ke sel tahanan, Catherine Wilson terlebih dahulu menjalani rapid test. Setelah itu, Catherine Wilson akan ditempatkan di blok khusus tahanan wanita. Penahanan ini dilakukan menunggu kelengkapan dan analisa berkas dari Kejaksaan Negeri Depok kepada Pengadilan Negeri Depok. Jadi sudah dicerahkan kepada kejaksaan, Catherine sudah dalam tahap proses untuk daftar ikut masuk sidang. Jadi kita ngikutin prosedur, sesuai dengan prosedur yang ada, kita masih jalanin. Kita tinggal nunggu kapan tanggal atau waktunya Catherine untuk masuk sidang, gitu aja sih. Kalau keadaan Catherine sehat-sehat. Sebelumnya pada Selasa pagi, Catherine Wilson tiba di Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat. Kedatangannya untuk menyerahkan berkas penyelidikan kasusnya yang telah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap untuk disidangkan. Catherine Wilson dan petugas keamanan rumahnya berinisial J ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Catherine Wilson ditangkap di rumahnya di kawasan Cinere pada Juli lalu. Kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim liputan iNews melaporkan. Sidang pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Gede Ari Astina alias Jering memasuki agenda duplik. Sebelum persidangan, Jering mendapat dukungan dari ibundanya, Ida Resi Bujangga. Sebelum menjalani sidang, Ibunda Jering, Ida Resi Bujangga memercikan air suci kepada Jering. Air suci diambil dari Pura Sakenan Denpasar. Ida Resi Bujangga mengatakan sengaja mengambil air suci dari 2 pura tersebut semata-mata untuk keselamatan Jering. Ida berharap Jering dibebaskan. Biar dia tambah keselamatan, kebebasannya, biar hari Kamis ini Astungkaro biar bebas, ya kita mohon pada Tuhan Yang Maha Esa.
Sidang pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Gede Ari Astina alias Jering memasuki duplik atau tanggapan Jering terkait replik jaksa yang tetap meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kurungan kepada Jering. Menurut kuasa hukum Jering, jaksa telah bertindak manipulatif terkait dengan keterangan ahli. Sidang akan dilanjutkan Kamis mendatang tanggal 19 November 2020 dengan agenda putusan. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan perkara surat jalan palsu Joko Chandra di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali digelar hari ini. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi ahli forensik digital untuk membahas surat rekomendasi kesehatan Joko Chandra dari ponsel Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Saksi ahli forensik digital yang hadir adalah AKP Adi Setya dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Saksi ahli menunjukkan bukti data forensik digital pengiriman gambar surat jalan palsu dari ponsel Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Gambar ini dikirim terdakwa Prasetyo ke Dodi Jaya yang diminta membuat surat jalan palsu Joko Chandra. Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa Tommy Sumardi atas dugaan perantara suap kepada 2 jenderal polisi terkait penghapusan red notice Joko Chandra. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Sidang kasus dugaan suap kepengurusan penghapusan red notice Joko Chandra dengan terdakwa Tommy Sumardi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa pagi. Sidang kali ini mendengarkan 5 saksi dari jaksa penuntut umum, yakni Abdul Bashir Rifai, PHL Karo Korwas PPNS Barreskrim Polri, Junjungan Fortes Tommy Aryadianto, Santos Setiawan Lubis, dan Putra Aditya. Dalam keterangannya, jaksa penuntut umum dan majelis hakim sempat mencecar saksi Abdul Bashir terkait paperback dan isi di dalamnya yang diduga diberikan Tommy Sumardi untuk Brigjen Polisi Prasetyo Utomo. Namun keterangan saksi dinilai berubah-ubah dengan keterangan BAP yang disampaikan sebelumnya. Tadi kalau ngikutin persidangan kan ada perubahan keterangan juga kan, bahwa sebelumnya dibilang tidak tahu isinya, sekarang dibilang isinya adalah hand sanitizer dan masker. Itu kan hak dia lah sebagai saksi ya. Nanti biar hakim yang menyimpulkan yang benar yang mana gitu.